Jelang penyelenggaraan pemilu 2024, KPU Belu gelar simulasi pemungutan suara guna antisipasi kecurangan. Puluh orang anak melakukan operasi bibir sumbing gratis di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Jalan-jalan ke kota Kupang tak lengkap rasanya kala tak mencoba seafood segar ala restoran Taman Laut. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Novita Lelukenda, berikut Timur Sepekan selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menggelar simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara untuk pemilu 2024. Simulasi ini digelar untuk mengantisipasi kecurangan yang mungkin terjadi yang dapat mengakibatkan pemilihan suara ulang. Rabu 31 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara jelang pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang. Simulasi yang diikuti oleh 50 peserta ini didominasi oleh para pemilih muda. Simulasi sengaja digelar untuk mengantisipasi kecurangan yang dapat mengakibatkan pemungutan suara ulang. Selain pemilih muda, penyandang disabilitas juga diikut sertakan dalam simulasi ini. Pemilih terkategori dalam pemilih disabilitas ini, sejauh ini kita sudah mengupayakan untuk memastikan mereka itu terpenuhi dengan menyediakan alat bantu tunanetra. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ketersediaan listrik menjadi salah satu peran penting dalam pemilihan umum, terutama dalam proses pemungutan suara. Hal ini yang sedang dipersiapkan oleh pihak PLN hingga KPU agar pesta demokrasi pada tahun ini berjalan dengan lancar. Menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang, PT PLN Persero memastikan ketersediaan listrik tetap terjangkau. Hal ini dilakukan dengan pemeliharaan jaringan secara menyeluruh baik dalam kota hingga pada desa-desa terpencil. Manajer Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Saud Pardomuan Panjaitan menyampaikan, pihaknya kini tengah melakukan pemeliharaan listrik untuk mendukung pelaksanaan pemilu nanti. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU setempat. Ada 8 KPU, 8 kabupaten, 1 kota dan 1-nya provinsi. Ya, jadi rencana kami selain meningkatkan keandalan jaringan, juga kami siapkan backup genset di masing-masing lokasi KPU tersebut. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu juga memastikan ketersediaan listrik sudah terpenuhi di seluruh titik tempat pemungutan suara yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pihaknya pun telah menyediakan anggaran untuk membantu menyediakan fasilitas pendukung, seperti genset bagi TPS yang belum dialiri listrik. Titik-titik tertentu mungkin yang tidak ada. Itu yang koordinasi yang terus-menerus dilakukan, ya. Kami juga menyiapkan anggaran penyewaan nanti untuk pembuatan TPS di masing-masing TPS kalau memang itu ada keterbatasan. Tentunya hal ini dilakukan demi kenyamanan bersama, khususnya dalam menyambut pesta demokrasi agar berjalan lancar dan tidak ada kecurangan saat proses pemilihan dan perhitungan suara digelar. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kampanye Akbar Putra Bungsu Jokowi ini mengajak masyarakat untuk mencoblos Hidung Gibran pada pemilu 14 Februari mendatang. Seperti apa ajakannya? Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di lapangan Sitarda, Kelurahan Lasiana, Kota Kupang,
ribuan massa menghadiri kampanye akbar Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dalam safari politik Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep ini mengajak seluruh masyarakat untuk mencoblos calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Dengan menggunakan contoh surat suara berukuran besar, Kaisang yang merupakan adik bungsu Gibran ini memperagakan mencoblos hidung calon wakil presiden nomor urut 2 itu di depan ribuan warga. Warga NTT untuk coblos hidungnya Mas Gibran ya. Kaisang juga mengajak seluruh partisipan pendukung untuk bersama mendoakan ribuan pengungsi terdampak bencana erupsi Gunung Api Ilelewotobi, Kabupaten Flores NTT, yang berada di tenda pengungsian sejak 1 Januari 2024, agar terus dalam keadaan yang membaik dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Gelaran perjumpaan Ketua Umum PSI ini juga menjadi saluran masyarakat pendukung PSI untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi saya meminta kepada teman-teman, kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa buat teman dan saudara kita yang di sekitaran Gunung Lewotobi supaya mereka tidak ada apa-apa lagi ke depannya. Supaya kita berdoa supaya gunungnya cepat reda. Bisa membantu kami dalam hal untuk anak-anak yang masih sekolah kakak. Jadi dengan kehadiran kita di sini juga kita senang bisa bertemu satu dengan yang lain dengan harapan aspirasi kita bisa boleh diterima di sana. Pada kesempatan ini, Kaisang juga memperkenalkan calon anggota legislatif dari PSI untuk daerah pemilihan di Provinsi NTT. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini juga meminta masyarakat untuk memilih PSI pada pemilu 14 Februari mendatang. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV. Praktik politik uang di masa pemilihan umum sudah marak terjadi hingga bahkan membudaya di Indonesia. Inilah beberapa pendapat masyarakat mengenai serangan fajar. Berikut informasinya untuk Anda. Di sini saya sebagai mahasiswa, saya melihat sebagai mahasiswa adalah serangan fajar ini memang harus sangat-sangat dihentikan. Karena apa? Bisa menciptakan adanya masyarakat yang bermental gampang. Mereka hanya menunggu adanya serangan fajar dan mereka tidak melihat kualitas yang akan diberikan kepada calon ini tersebut. Kalau mereka sudah di atas, apakah mereka masih melihat masyarakat-masyarakat yang berada di setiap RT yang mereka berikan waktu itu? Hal yang bisa dikatakan baik juga gitu kalau sasaran mereka tepat gitu pada orang yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan. Kalau saya sebagai masyarakat ya saat itu saya membutuhkan, saya akan menerima, tapi dilihat lagi visi misinya seperti apa ke depannya. Menurut saya serangan fajar ini tidak efektif karena serangan fajar ini bisa dibilang pemaksaan dalam pemaksaan secara halus, karena ini memberikan sebuah sogokan untuk mendapatkan imbalan berupa satu suara. Karena mengapa saya bilang ini tidak efektif? Karena ini untuk pemilihan secara hati nurani kita. Menjelang pemilihan umum, tim pemenang paslon 01 berkunjung ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasinya usai jeda berikut ini.